Terus orang itu bilang, saya suka ini kata-kata ini. Dia ini kalau anggota jemaat GABSD bagus banget ya. Saya nggak ada dia di sini. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Mau berdosa kek? Aku nggak tahu. Aku kan buta dulu. Iya kan? Saya kan buta. Saya nggak bisa lihat. Masa saya lihat dosa orang. Itu untungnya kalau orang buta, saudara. Nggak tahu orang berdosa atau enggak. Tapi kalau Tuhan bilang gitu, kalau matamu melek, kamu tahu orang berdosa. Kamu lihat orang berdosa. Saya nggak tahu karena saya buta. Nggak tahu saya. Ya kan? Saya nggak tahu orang berdosa. Yang mana? Pokoknya yang saya tahu adalah tadinya saya buta, sekarang dapat melihat. Itu yang saya tahu. Ya, itu yang saya tahu. Lalu, apa yang dia buat padamu? Ini, aduh. Kira-kira gitu ya. Gini, mereka kan nggak percaya nih orang, ya kan? Ini orang yang diceritakan sama si yang sudah buta, yang sudah sembuh ini. Mereka bilang ya bahwa itu adalah orang berdosa kan? Tapi mereka cari tahu, dia buat apa sih ke kamu? Apa yang dia buat bagimu? Hah? Dia buat apa bagimu? Dia cerita lagi. Dia bilang, telah kukatakan kepadamu. Itu ayat yang ke-27 ya. Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu tidak mendengarnya lagi? Nah ini bagus banget nih orang ini. Mungkin kamu mau jadi muridnya ya? Oh gimana nggak marah ini orang Yahudi, orang Farisi. Ngeyel nih orang. Saya dulu buta, sekarang saya bisa lihat, cuma itu yang saya tahu. Saya nggak peduli dia berdosa atau enggak. Kamu tanya lagi, jangan-jangan kamu kali mau jadi muridnya. Coba yang pintar kan orang ini. Saudara, orang dari buta lalu jadi sembuh. Kan tadi dia bilang tadi, ketambahan indranya itu. Biasa cuma meraba, indra mendengar, sekarang tambah dengan melihat. Pintar dia. Kalau Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita dan itu jauh menjadi lebih baik, harusnya kita makin pintar. Harusnya makin pintar, bukan makin bodoh. Bukan makin ke belakang pikirannya. Bukan cuman tanya, cuman bilang, orang berdosa kan dia? Oh kalau dia jadi baik, pasti ada sesuatu nih yang dia bikin. Nggak mungkin lah, dia orang biasa-biasa saja. Masa tiba-tiba sekarang jadi seperti ini? Nggak mungkin. Dia bilang, jangan-jangan kamu jadi muridnya kali. Oke, terus ini cerita aja ya, kita ikuti ceritanya saja. Orang itu marah, orang-orang mengejek dia. Dia yang duluan tapi dia diejek balik. Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Nah, loh. Kami ini murid Musa. Ya, padahal Musa nggak ada. Musa nggak bikin mujizat pada mereka. Tapi bangga. Mana Musa pernah buat mujizat bagi mereka? Bagi nenek moyang mereka oke. Ya kan? Tapi bagi mereka enggak. Tapi orang ini yang disebut oleh si buta yang sudah melek itu, dia menyembuhkan aku. Kamu muridnya. Nanti berikut jadi murid. Karena kemarin waktu ditanya, yang kita renungkan minggu lalu, ketika ditanya di mana dia, saya nggak tahu. Saya kan buta. Masa saya lihat dia pergi kemana? Makanya saya katakan waktu itu dia belum menjadi pengikut Yesus. Tapi nanti ketika Yesus datang dan tanya padanya, kamu kenal orang yang menyembuhkanmu? Enggak, saya. Saudara, kami murid Musa katanya. Kami tahu Allah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, guru besar dia, orang itu, kami tidak tahu dari mana dia datang. Ya kalau nggak tahu dari mana dia datang, kenapa bapak-bapak bilang dia berdosa? Kan Anda tidak tahu kenapa Anda hakimi. Kok bapak-bapak tahu tidak tahu dari mana dia datang? Kok bilang dia berdosa? Itu manusia. Ya, itu para pemimpin agama, itu para serigala. Itu para ahli Taurat. Lalu orang itu jawab pada mereka, aneh juga kamu ini. Kamu tidak tahu dari mana dia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Itu pintar sekali nih orang ini. Aneh kamu. Kamu nggak tahu, tapi dia melekkan mata saya. Dari yang kita tahu, kita maksudnya dia dan orang-orang ada di situ waktu itu, Allah tidak mungkin, dia bilang, yang kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Ya kan? Allah tidak mendengar orang berdosa, menginginkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya.
dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang lahir buta. Jikalau ia tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sederhana ceritanya. Lalu setelah dijawab begitu udah nggak bisa bantah lagi, nggak bisa berapologetika lagi. Yang mereka buat adalah usir, pergi kamu dari sini. Tadi kan yang panggil mereka, datang sini. Menurut kamu orang, coba kalau dia bilang begini, orang itu orang berdosa kan? Lalu orang itu bilang, iya, tinggal di sini kita sama-sama murid Musa. Saudara pernah saya bilang, menjadi sahabat itu kalau punya musuh yang sama. Kalau sama-sama orang yang kita nggak suka, kita jadi akrab. Ya. Di sini sama-sama kita. Pasti dia itu orang berdosa kan? Iya kan? Dia bilang, enggak. Orang saya sembuh, dia juga tahu loh. Ini orang yang lahir buta ini tahu. Saya sudah disembuhkan. Nggak mau saya dibilang dia orang berdosa. Dia tahu berterima kasih, saudara. Oke. Itu ceritanya. Sudah cukup mengerti? Kalau sudah cukup mengerti, khotbahnya selesai. Sudah kan? Hah? Mari kita lihat satu-satu. Tadi sudah kita lihat sebenarnya. Tapi beberapa hal yang kita lihat adalah orang-orang Farisi. Saya tadi sudah bicara. Mereka tahu Yesus melakukan banyak hal, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus menyembuhkan mata orang buta sejak lahir. Ada banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan di kitab Yohanes ini. Kalau saudara lihat, ada yang sudah mati, Lazarus kan kita sudah renungkan di pasal 11. Tetapi tetap saja mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka punya pengetahuan Alkitab. Mereka punya pengetahuan dari Taurat. Taurat itu harus nampak. Engkau jangan berzina. Engkau jangan mencuri. Taurat itu tidak lihat hati orang. Tidak. Taurat tidak cek hati. Yang Taurat lihat itu apa yang terjadi sekarang. Yang kelihatan. Engkau datang sahabat ibadah, bagus. Walaupun hatimu nggak benar, nggak masalah. Engkau memberi persembahan, bagus. Walaupun hatimu tidak benar, nggak masalah. Itu yang diketahui oleh para ahli Taurat. Hukum yang kaku. Sehingga mereka lebih banyak menilai orang daripada mengerti hati orang. Mereka lebih banyak menilai orang benar salah dari apa yang mereka pahami, bukan dari apa yang Tuhan katakan sebenarnya. Sehingga Tuhan Yesus mengubah banyak di sini. Kalau dia bilang, saudara baca di kitab Yohanes, kalau engkau menghakimi, hakimilah dengan adil. Kalau engkau hendaklah menggunakan hatimu. Mengapa balok di sana? Selumbar di saudaramu, engkau lihat gajah di pelupuk mata, udah nggak lihat apa-apa kan kalau udah gajah berdiri. Itu orang-orang Yahudi yang bisa lihat. Nah sekarang kita langsung bilang apa? Biar kita nggak bikin apa-apa, yang penting Tuhan tahu hati saya. Nah itu sama juga bobroknya itu. Bersembunyi di hati, salah juga. Iya kan? Oh hati saya kok begini, Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati saya kalau saya juga bilang ke Ibu Yosi, kalau dia bilang ke saya, kamu kan mesti begini-begini, Ibu Yosi, Tuhan tahu hati saya. Kira-kira menurut saudara, kalau betul-betul Tuhan cek hati saya, Tuhan dapati benar nggak hati saya? Ada yang punya hati benar di sini? Atau di rumah ada? Yang merasa hatinya benar, kalau Tuhan cek. Alkitab bilang apa tentang hati? Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, benar? Tetapi orang Yahudi, apalagi mereka? Mereka cuma melihat tadi apa yang kelihatan. Kamu kan buta. Kalau orang buta itu pasti kena dosa. Itu yang ayat awal kan, 1, 2 dan seterusnya itu. Pasti karena dosa. Jadi kamu dilahirkan karena dosa. Jangan ajar kami. Kamu berdosa, orang tuamu berdosa, itu sebabnya kamu lahir buta. Saudara lihat. Kalau benar orang tua berdosa dan dia berdosa, Tuhan datang memelekkan matanya. Tapi engkau yang melihat. Engkau tidak pernah melek. Engkau malah tahu dosa orang. Oh, gimana ini? Hah? Nggak enak ini. Saudara, orang-orang itu nggak puas cuma tanya kepada si buta dari gua hantu, ke orang buta itu.
Dia panggil orang tua, memperkuat tuduhan. Bukan panggil orang tua untuk membuktikan bahwa ini benar disembuhkan. Panggil orang tua. Kita cari orang-orang yang cocok pikirannya dengan kita. Kita cari orang-orang yang mesti cocok pikirannya dengan kita supaya orang buta ini balik buta. Tujuannya apa sih sebenarnya? Apa tujuannya? Mau obok-obok tuh orang yang sudah melihat itu tujuannya apa ya? Supaya buta lagi. Tujuannya apa ya? Tujuannya nggak boleh dia melihat. Bukan, saudara. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah supaya Yesus jangan dianggap nabi. Supaya Yesus jangan disembah. Kalau Yesus disembah, kami habis kami. Karena kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk bersaing dengan Yesus. Kami tidak punya kekuatan apapun untuk disandingkan dengan Yesus. Jadi harus cari orang yang bisa mengatakan bahwa Yesus itu salah. Jangan dikira cuma Pilatus yang cuci tangan. Benar kan? Kalau kita lagi nggak suka orang, iya kan? Si Amel kan begini-begini, iya kan? Waktu itu kan dia pakai baju hijau. Enggak, kayaknya biru. Hijau. Hijau. Biru. Ah, mata kamu salah. Terus dicari orang, hijau kan, hijau kan? Hijau apa biru? Hijau. Gitu. Akhirnya, oh iya. Terpaksa mesti iya kalau ada 3 orang, nanti dia nggak berteman. Pas dia datang bawa mobil, ibu kan tadi bilang biru atau hijau. Biru atau hijau tadi? Beda dengan mereka, nggak ajak. Ibu jalan kaki aja. Kalau mau makan di Kentucky, biru apa hijau? Pokoknya kalau beda dengan yang mereka, nggak diajak. Kita nggak cocok. Alkitab bilang, jari mesti kumpul sama-sama jari. Cari pembenaran diri. Panggil tuh orang tua. Ya, sekarang si orang tua lagi. Saudara bangga kan pada orang tua kan? Ingat bangga kan sama orang tua, mana ingat? Ingat ya? Apalagi mama ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun Ibu Diana. Saudara-saudara, hari ini Ibu Diana ulang tahun, jadi saya mengucapkan mewakili saudara-saudara, selamat ulang tahun. Ya kan? Minggu lalu kan saya dipakai lilin. Harus adil, itu baru adil hidup. Kalau Pak Sony pakai lilin, hari ini mesti pakai lilin. Nggak tahu ini Ibu Diana ada kejutan atau enggak, kita siap-siap aja. Bangga nggak pada orang tua? Bangga. Saya pernah marah pada satu orang, karena dia ngomong sesuatu yang tidak baik tentang mama saya. Dan sialnya saya dengar waktu itu. Saudara tahu saya bilang apa ke dia? Saya bilang, Anda kotor kata-kata saya. Tapi yang ini saya cuma bilang gini, kalau tidak ada perempuan yang engkau hina itu, saya tidak ada di dunia. Jadi mohon, jangan katakan sesuatu yang tidak baik tentang dia. Karena kalau tidak ada dia, sejahat apapun dia, kalau tidak ada dia, saya tidak ada di dunia. Jadi tolong jangan ngomong apapun. Sama kita? Ya? Tapi saudara perhatikan orang tua ini ketika tertekan. Saudara anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, para pemuda yang kalian selalu bantah orang tuamu, apalagi kalau kalian kan sudah kuliah kan pintar sekali. IP baru 2 tapi sombongnya udah IP 4. IP ngerti kan IP Ibu Yosi? Nggak ngerti, udah berarti nggak apa-apa. Iya kan? Karena sudah kuliah jadi sudah ini tuh orang. Salah mah, itu jadul itu mah. Kadang-kadang saya bilang, oh iya ya. Tapi kalau nggak ada mereka, kalian nggak hidup. Amin? Jangan bilang amin.